Anggoro. Ini kita mau review di tempat teman ya, di area Kubang Kangkung. Di sini ada lintasan rel kereta api dari Cilacap ke Kubang Kangkung sampai ke Kamungan dan sampai ke Bandung. Di sini kita mau review perkebunan teman-teman. Nah ini kita dengan Mas Firmannya. Halo, apa kabar? Nah ini sama teman ini Mas Agus Sanchez. Ya, bisa dijumpai di Facebooknya di Agus Sanchez dan Firman Anggoro. Ini review tanaman-tanaman yang ada di perkebunan. Yang ini yang tahapnya itu dari awalnya dari perkebunan itu apa namanya? Dari bahan kebun sampai ke tengkulak sampai ke pasar itu awalnya dari sini, dari perkebunan yang sangat luas. Ya, ini kayak ada singkong. Singkong ini singkong biasa ya, teman-teman. Jadi singkong yang ditanam di perkebunan. Lumayan bagus ya di sini karena tanahnya subur, besar-besar ya Mas. Besar-besar karena batangnya juga besar, pasti itunya juga ikut besar. Yuk kita lanjut ke apa namanya? Ke area yang lain, ke lahan-lahan yang lain ya teman-teman bersama Mas Firman. Yuk, lanjut kita berjalan kaki di sini. Tuh. Di sini suasana alamnya masih bagus, masih segar dengan pepohonan yang masih rindang. Ya Mas ya, pohon ini gede-gede, tinggi-tinggi sampai tinggi banget. Wah ini sekitar ada 4 meter lagi, ini ada 4 meter pohon singkong yang sampai tingginya 4 meter ya Mas. Ya nanti kita lihat lagi yang di sana. Ini kalau singkong di sini biasanya sampai 1 tahun Mas kalau umur panen. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun itu biasanya batangnya itu mulai mengkayu ya, jadi nggak bisa dimakan. Kalau misalnya 1 tahun udah bisa dipanen, buahnya udah besar dan enak. Ini termasuknya jenis singkong apa ini? Ini singkong biasa ya, singkong jenis apa kurang tahu, kurang paham. Tapi ini singkong yang biasa ditanam di daerah Kubang Kangkung ini. Yuk kita lanjut yuk Mas ke sana, yang area sana lagi. Kita lanjut guys. Halo, tuh Mas Agusnya udah sampai atas duluan nih. Nah manjat teman-teman. Aduh, mau jatuh nih. Tuh Mas Firmannya juga manjat, woi. Masih kaget, masih kaget, suasana sini tinggi banget. Pertama kali nih ke tempat Bang Medi. Iya. Nah, itu ada yang baru pulang bawa panenan. Bawa apa Pak? Panenan Pak? Bawa panenan ya Mas tuh. Oh, tinggi banget nih, suasananya segar banget. Untuk review teman-teman yang mau jalan-jalan refreshing di sini, seger anginnya. Masih banyak pohon-pohon karet di sini. Mayoritas kebanyakan di sini tanaman itu jagung hibrida. Karena jagung hibrida di sini harganya yang masih lumayan dalam penjualan dan dalam pembelian benihnya pun nggak terlalu mahal. Jadi pas untuk hasil petani yang menghasilkan uang. Nah, ini pohon jagungnya kisaran umur baru 2 minggu teman-teman. Baru 2 minggu, jadi baru setelah proses penanaman 2 minggu pohon jagungnya masih setinggi ini. Nanti kalau umur jagung sampai ke umur panen itu sekisaran 4 bulan 3 bulan lebih lah. Setelah panen nanti proses pengeringan langsung digiling dengan mesin, lalu proses pengeringan lagi, baru proses penjualan. Nah, nanti kita lihat lagi. Oh iya, ini makam di area Kubang Kangkung. Ini makam para apa ya, warga daerah sini itu dimakamkan di sini. Ini makam apa ya, dari PT Karet di daerah Alas Kubang Kangkung. Ini dari Alas Kubang Kangkung ini dekat banget tuh. Yang di sana itu danaunya Mas. Mana itu ya? Sebenarnya di Danau Waduk Kubang Kangkung di sana, di sebelah sana. Di sana Waduk Kubang Kangkung yang sering dilihat teman-teman di YouTube, juga sering ya di review yang hutan Kubang Kangkung ya Mas. Pernah dengar nggak Mas? Pernah. Pokoknya mantap lah hutannya. Hutannya mantap, di situ masih rimbun, di sini juga masih rimbun. Sebagian dimanfaatkan oleh warga untuk bertani, bercocok tanam, palawija, tumbang sari, dan segala tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan pendapatan para petani di sini. Karena mayoritas warga di sini bertani. Tuh ada yang lagi ndangir. Mbak, ndangir Mbak. Tuh ada pohon pisang. Lihat Mbak.
gandul, pepaya. Di sini pepaya juga sangat dimanfaatkan oleh para petani karena pepayanya sendiri bisa dijual ke pasar dengan harga yang lumayan buat hari-hariannya menggunakan tanaman-tanaman seperti itu untuk pemasukan hari-hari. Pemasukan hari-hari dan pepayanya laku, daun pepayanya pun laku di sini. Dan juga untuk sambian hari-harinya itu daun singkong, daunnya yang ini namanya singkong sayur yang pendek-pendek. Jadi untuk singkong sayurnya itu hati-hati ke situ. Singkong sayurnya itu bisa dipetik terus dimanfaatkan daunnya. Jadi cepat petik, kalau udah dipetik nanti tumbuh lagi. Tuh para petani di sini bertani sampai sore, sampai ini sekarang pukul 4.30 ya teman-teman. Jadi di sini banyak sampai jam 6 baru pada pulang. Pokoknya petani di sini tuh seperti malaikat. Melek mangkat, Mas. Sanginya sepoi-sepoi. Pokoknya di sini fresh pikirannya lah. Fresh dan tenang, lepas dari pekerjaan. Tenang di sini, tenang. Ke sana, Mas. Sana ya. Iya, ke sana di kebun saya, Mas, di sana nanti lihat apa yang ditanam di sana. Ya, kita lanjut lagi ke arah sana ke kebun kita. Nah, yuk. Sana ayo. Di sini Mas Firman Anggoro dan Agus. Ini dengan saya, channel saya juga Esa Jaya Gibran dan PVC Channel. Itu dengan mereka itu teman-teman satu kampung ya, teman-teman. Dari Karangtalun, lokasi saya masih di Karangtalun. Sekarang saya tinggalnya di Kupang. Jadi teman-teman ini lagi posisi mampir main, sengaja main ke tempat saya dari rumah karena udah lama banget nggak ketemu. Jadi mereka main ke tempat saya di sini. Yuk kita lanjut lagi nanti di sana. Film itu guys, Serigala Terakhir. Oh, cara filmnya itu Serigala Terakhir guys. Ibarat pernah dulu pas kita masih muda itu bareng-bareng terus, di sana main terus. Karena udah lama kita ini di sini suasananya nostalgia, nostalgia. Salah teman-teman, nostalgia bareng-bareng teman di sini ya. Aduh, perjalanannya lumayan nih. Naik turun gunung. Lanjut lagi nanti lihat review kebun saya. Kalau di sini juga dekat pemakaman apa ya namanya Syekh Abdul Husain Jailani yang letaknya di Ujung Manik. Ujung Manik itu Desa Parit, ya masih di area Kawunganten. Di sana itu apa namanya ya Mas? Tempatnya orang-orang pada ziarah di situ. Di sini juga tempat ziarah Darul Quro pada ziarah juga di makam yang dekat daerah Alas Kubang Kangkung. Dulu ceritanya di Masjid Agung Mbah Husain di sana itu sempat kesinggahan para wali. Para wali dulu lewat sini Mas dalam perjalanannya pas perjalanan untuk menyebarkan agama Islam itu lewat situ. Lah sampai dari situ dia masuk ke area yang dekat namanya Kampung Laut. Di Kampung Laut di sana ada namanya gua yang di sana juga terkenal buat siaroan lah. Di sana siaroan juga di sana. Langsung dari Kampung Laut itu ke Nusa Kambangan. Di Kampung Laut di sebelah sana Mas. Jadi perjalanan mereka dari Jawa Barat. Di sana Jawa Barat langsung ke Ujung Manik Kampung Laut, di Kampung Laut ke Nusa Kambangan. Lah di situ berhenti para wali di situ untuk melanjutkan perjalanannya gitu Mas. Ya sedikit-sedikit agak tahu lah Mas. Karena udah lama juga di sini saya 8 tahun. Mas sering ya ikut itu ya ziarah-ziarah ya? Belum sih Bang, belum Bang. Oh. Ini baru. Ya tapi kan tetap jamaah namanya ahli sunnah wal jamaah lah ya. Silaturahmi. Ya, kita semua di sini. Itu mertua saya apa siapa itu? Kita lanjut guys. Lumayan capek ya Mas ya itu. Olahraga lumayan buat olahraga di sini sih. Jarang-jarang olahraga. Desa lihat suasana kebun-kebun seperti ini. Ini kebun-kebun yang kemarin baru panen Mas. Jadi masih pada gundul tuh. Yang baru panen itu di sini modelnya kalau panen langsung di tanahnya dibersihin lagi, dicangkul, terus disebarin benih, ditanamin. Sistemnya sistem panja atau kita lubangin tanah langsung dikasih benih, mau jagung, apa kedelai atau apa. Tapi saat ini pada penanamannya itu penanaman jagung karena prosesnya lebih mudah, perawatan lebih mudah dan
perawatan sama harganya juga lumayan, nggak naik turun seperti kedelai. Kalau kedelai di sini prosesnya memang cepat, penanaman langsung tunggu, panen cuman pemupukan. Halo Mbak, assalamualaikum. Itu panen ya Mbak? Oh ya, alhamdulillah ada yang panen juga bawa untuk harian itu Mas. Ada yang panen setiap mulai pada pulang. Ini udah agak-agak sore sih, memasuki jam 5. Nah ini masih pada gundul tapi udah pada ditanamin. Untuk proses kedua, karena ke depan itu mau musim hujan, kita ketemu di bulan September, habis September, November, Desember itu derse sumber ya. Kalau bahasa Jawanya September itu sate sumber. Tapi sekarang cuacanya itu udah berubah. Jadi tetap mereka memakai kalau Desember itu nanti proses banyak air di sini. Ada yang menanam padi di sini. Padi dan jagung yang bisa bertahan di musim hujan. Jadi awet lah, nggak terlalu itu loh. Kalau misalnya tanaman-tanaman lain kalau di musim hujan tetap ditanam itu nggak bisa terlalu bagus lah. Jadi bagusnya tetap jagung dan padi. Nah ini udah sampai di kebun saya. Ini di kebun saya di sini ditanamin kacang. Jadi di sini campur. Jadi ketika kita mau panen itu selang-seling loh. Ketika panen kacang, ini namanya kacang tanah, ini pohonnya seperti ini. Jadi ini prosesnya baru umur sekisaran 3 minggu lah udah sampai kayak gini. Nah nanti sampai panen itu 3 bulan baru panen sampai tua dan udah bisa dipanen. Di sini ditanamin seperti ini karena apa ya? Ya bisa menunjang finansial penjualan petani lah. Seperti kalau misalnya jagung kan prosesnya sampai 4 bulan. Dan ini 3 bulan udah panen duluan, setelah ini baru jagung. Terus kayak yang hari-hari kayak tetap tadi kates, daun pepaya, terus yang lain-lain kentang hitam dan lain-lain di sini ada. Ini gandul buah. Apa namanya Mas? Pepaya buah. Di sini mayoritas seperti itu untuk hari-hariannya. Nih pohon ini 1 tahun udah siap panen nih, 1 tahun nih kayak gini. Besar-besar. Tinggi-tinggi. 1 tahun sampai 4 meter itu pohon singkong. Itu ada yang proses lagi motongin rumput, mau dibebasin lahannya dari gulma. Ini ada yang proses pembakaran di sini, pembakaran daun-daun kering yang udah dibabat, dikumpulin dengan mesin dan siap nanti untuk ditanamin. Fungsi dari pembakaran ini adalah jika nanti sudah proses menjadi abu, itu nanti disebarin buat nutupin yang tadi setelah udah ditanamin di tanah. Terus abu-abu ini menjadi pupuk alami buat tanaman-tanaman tersebut, tanah-tanah tersebut. Jadi mengurangi penggunaan pupuk urea dan natrium lainnya, seperti pupuk yang lain yang kita harus beli yang kadang-kadang susah kita dapat. Para petani kan di sini susah dapat. Pupuknya mahal banget teman-teman. Di sini sampai 400.000. Padahal pupuk subsidi, Mas. Langka ya pupuk. Karena pupuk di sini langka banget. Jadi yang punya kartu tani yang cuman bisa ambil itu yang punya kartu tani. Jadi ya lumayan susah lah. Jadi kita sering mengandalkan dengan pupuk kandang seperti petani pupuk dari pupuk ya Bang ya. Iya, jadi petani di sini susah dapat pupuk karena harus punya kartu tani, dan yang punya kartu tani pun harus dibatasi pengambilannya. Nggak bisa langsung. Iya, pesannya susah. Meskipun ada subsidi itu masih mahal di sini. Nah, ini kebun saya yang tadi ini lagi proses pembakaran. Ini ada bapak saya di sana pada lagi setelah proses penanaman. Setelah ternyata habis panen ini. Nah, sampai itu yang tadi di sana di alas Kupang Anggung di sana, itu sebelah sana. Agak jauh juga kita udah berjalannya ya. Udah sampai mau 15 menit. Sekian dulu penelusuran kebun apa ini Bang Medi namanya? Ini kebun di daerah Kupang Anggung, kebun Alkasia. Ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Inilah kondisinya seperti ini. Yang pengen berkunjung ya silakan untuk sekedar hiburan. Nah, ya. Di sini juga sering dibuat off-road loh Mas. Off-road ya. Off-road buat trail-trail itu sering lewat sini loh kadang-kadang. Tapi yang nggak ditanamin. Ini lokasi perkebunan di tempat Bang Medi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Iya, edukasi kami bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Udah sekian dulu. Iya. Nanti kita lanjut di vlog-vlog kita yang selanjutnya di channel
Mak Nanggoro. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, siap. Assalamualaikum Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.